Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS yang kini tinggal di Rusia. Yang saya rasa memberi Anda sudut pandang unik dalam melihat kedua dari sisi militer. Jadi, selamat datang di program ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya tidak baru saja mulai tinggal di Rusia. Saya pulang ke rumah. Orang tua saya memindahkan saya ke AS pada tahun 1979. Ayah saya adalah seorang pembangkang. Lalu saya kembali bersama keluarga saya. Istri saya berasal dari Republik Georgia. Dulu ya, saya kira benar. Dulu itu Republik Soviet Georgia. Kami pindah kembali pada tahun 2010. Saya membuka kantor baru di Ural, di Yekaterinburg, UATR Cameron International. Ya, saya kira kamu juga sudah beberapa kali pergi ke Georgia. Saya ke sana dulu, kapan ya? Mei atau Juni, bersama Duta Besar Jack Matlock, karena dia sudah bertahun-tahun tidak kembali ke sana. Dan ya, dia cukup emosional saat kembali ke Tbilisi. Menarik sekali melihat betapa banyak yang telah berubah. Sudah beberapa tahun berlalu, tapi tetap saja, apa yang kamu katakan tadi? Ya, saya pernah menjadi penasihat militer di Tbilisi pada tahun 2002. Setelah itu saya sudah kembali ke sana beberapa kali. Musim panas ini saya berada di sana di rumah ibu mertua saya, berkeliling pedesaan, dan saya juga sudah beberapa kali kembali untuk urusan bisnis. Selama pemilihan terakhir, saya berada di sana meliput pemungutan suara dan protes-protes pertama. Saya menggambarkan protes-protes pertama itu. Mereka punya energi seperti konser jazz yang santai, bukan konser metal, hanya konser jazz. Orang-orang seperti, mereka tidak berusaha membangkitkan semangat siapapun. Semua orang hanya, Sekitar pukul 10:30 malam, mereka semua pulang. Beberapa protes pertama memang seperti itu. Rasanya tidak sepenuhnya alami di depan parlemen di sana. Kami juga melewatinya di Tbilisi. Ada bendera Uni Eropa dan papan bertuliskan bahasa Inggris, yang mungkin sebagian besar dari mereka sendiri tidak bisa membacanya. Jadi rasanya tidak memiliki kesan yang menurut saya alami. Baik, aku akan berikan satu lagi tentang itu. Kau tahu aku ada di sana. Aku meliput untuk beberapa kantor berita Rusia. Tapi aku punya teman di Partai Georgian Dream di tingkat atas, jadi aku bersama mereka. Pate Abeladze, dia sering muncul di blogku. Iparnya adalah wali kota Tbilisi. Jadi polisi mengenal kami, dan kami hanya berdiri di samping dekat polisi, merekam. Karena ada banyak kaum liberal Rusia dan orang Ukraina di kerumunan itu yang, setidaknya beberapa dari mereka, aku tahu mengenaliku, jadi aku tidak masuk ke sana. Bersamaku ada Shibos. Dia jurnalis RT, orang Irlandia. Jadi kecuali kamu nonton RT English, kebanyakan orang tidak tahu siapa dia. Jadi dia yang masuk ke sana. Dan kau tahu aku menyebut ini international liberal. Kau punya Islam atau jihad internasional, dan sekarang kau punya international liberal. Ini adalah kelompok-kelompok neoliberalisme dari seluruh Eropa dan AS, dan mereka pergi ke berbagai macam protes. Saya tidak tahu siapa yang mensponsori mereka, mungkin Yayasan Soros. Jelas ada yang mensponsori mereka. Jadi Shia mendekat, dan di sana ada 3 orang Italia dan 1 orang Prancis yang memegang papan bertuliskan bahasa Inggris. Mereka bahkan tidak tahu itu dalam bahasa Inggris. Mereka tidak repot-repot membaca papan mereka sendiri. Dia mulai berbicara dengan mereka, dan mereka berkata, seorang jurnalis Irlandia, karena mereka mengira dia dari Pers Uni Eropa. Dia terus berbicara dengan mereka, dan mereka mulai membocorkan informasi tentang organisasi ini. Dia bertanya, jadi kalian orang Georgia Italia? Tidak, kami orang Italia. Tapi apa yang kalian lakukan di sini? Orang-orang ini setidaknya sudah paruh baya. Mereka bukan remaja atau anak muda berusia 20-an. Mereka adalah pengunjuk rasa profesional, seperti pengunjuk rasa profesional seumur hidup. Rasanya seperti, organisasi ini membayar kami untuk datang ke sini, dan kamu tahu kami mendukung demokrasi liberal, bla bla bla.
Dan mereka hanya berpindah-pindah dari satu protes ke protes lain, dari satu negara ke negara lain, dan orang-orang ini tidak punya hak untuk melakukan protes di negara itu. Saya bilang ke Patty, kamu tahu, kesalahan terbesarmu adalah kamu seharusnya membuat pos pemeriksaan di mana-mana. Memeriksa paspor orang. Kalau mereka bukan orang Georgia, mereka tidak punya hak untuk protes. Mereka adalah tamu negara itu. Orang Georgia adalah warga negara. Mereka punya hak untuk protes. Yang lain, selamat tinggal. Tapi ya, saya kira mungkin sekitar 20 atau 30% dari kerumunan itu bukan orang Georgia. Mungkin bahkan lebih. Beginilah cara demokrasi mengambil arah yang aneh. Semua orang mengakui bahwa masyarakat sipil membutuhkan kehadiran yang kuat dalam sebuah demokrasi. Tetapi tiba-tiba, masyarakat sipil seolah-olah harus diwakili oleh LSM Internasional yang dibiayai oleh pemerintah asing dan bekerja sama dengan dinas intelijen. Maksud saya, hal itu menjadi seperti komedi ketika kita menguraikannya. Beberapa jurnalis ingin melakukannya meskipun begitu. Namun, saya tetap cukup terkesan dengan pemerintah Georgia. Karena di Eropa, Anda harus mengambil salah satu dari dua posisi. Entah Anda mendukung NATO dalam semua kebijakannya, tidak peduli seberapa gila kebijakan itu dalam hal ekspansi, perang, atau diplomasi boykot, atau Anda berpihak pada Rusia, dan tidak ada tempat bagi Anda di kalangan masyarakat yang sopan. Tapi orang-orang Georgia mengambil jalan tengah, dengan mengatakan, ya, kami ingin bergabung dengan Uni Eropa, tapi kami tidak akan menjadi garis depan melawan Rusia. Dan di Eropa, mereka tidak tahu harus berbuat apa tentang hal ini. Karena orang-orang Georgia mengatakan bahwa ini adalah demi kepentingan nasional kami. Jika kami bersikap anti-Rusia, mereka akan menghancurkan kami. Jadi kami lebih baik tidak. Dan satu-satunya tanggapan yang tampaknya kami dapatkan adalah, oh, jadi kalian pendukung Putin, dan kami harus menjatuhkan kalian sekarang. Maksud saya, ini benar-benar luar biasa. Dan mereka masih mengatakan bahwa mereka ingin menjadi bagian dari Uni Eropa. Jadi para jurnalis harus melakukan banyak akrobat untuk mencoba menempatkan Georgia ke dalam narasi, di mana seolah-olah hanya ada dua posisi yang mungkin. Ada masalah. Orang Georgia dan Rusia menyebutnya duduk di dua bangku berbeda. Cepat atau lambat, kamu akan jatuh. Atau dalam kasus Erdogan, di 3, 4, 5, 10 bangku berbeda. Dia ahli dalam bermain sulap. Georgia, kamu tahu mereka mencoba bermain di dua sisi. Ya, mereka juga agak berlebihan karena latihan NATO mereka buru-buru ikut, padahal kalau dipikir-pikir itu agak bodoh. Pertama Inggris, lalu Uni Eropa, kemudian Amerika dan mengesahkan undang-undang itu demokrasi ke Georgia. Dan Madeline sang partai Georgian Dream. Terhebus di sana ketika. Itu menest kelat pihak wisata. Tuan-tuan, pada titik ini tidak ada lagi pengampunan. Mereka akan menghancurkan Anda secara pribadi. Ini adalah pilihan hitam putih, karena itulah yang disajikan oleh Barat. Pilihan hitam putih. Anda harus bermain dengan kami atau dengan mereka, tetapi tidak akan ada jalan tengah. Mereka terburu-buru mengikuti latihan NATO ini. Pada dasarnya sebuah parade dengan satu kendaraan lapis baja dari setiap negara. Orang-orang Georgia berada di depan dengan bendera mereka. Nah, seperti yang Anda katakan, ada upaya untuk menenangkan situasi dengan Georgia dalam skala yang lebih besar dan meyakinkan orang Abkhazia untuk bergabung kembali dengan Georgia sebagai konfederasi, sebagai wilayah otonom, seperti halnya orang Adjar. Orang Osetia Selatan itu jalan buntu karena Osetia Utara berada di seberang perbatasan. Dan orang Osetia Selatan tidak akan bergabung kembali dengan Georgia dalam keadaan apapun. Mereka ingin menyatukan kedua provinsi itu menjadi satu dalam wilayah Rusia. Namun orang Abkhazia adalah entitas yang sama sekali berbeda. Selain itu, Rusia telah mendukung orang Abkhazia, meskipun sebenarnya tidak banyak mendapat keuntungan dari hal itu. Mereka menjadi duri dalam hubungan masa depan. Jadi, langkahnya adalah mendorong orang Abkhazia, tidak semuanya tentu saja, tetapi mendorong mereka untuk melakukan pembicaraan.
Moskow telah berupaya melanjutkan pembicaraan 3+1 yang melibatkan Georgia, Abkhazia, Osetia Selatan, serta Rusia. Terakhir kali pembicaraan ini seharusnya diadakan adalah pada masa pemerintahan Saakashvili. Dan Saakashvili setuju dengan mereka. Lalu Condoleezza Rice datang terbang dengan sapunya, dan terjadilah perang tahun 2008. Karena hal terakhir yang diinginkan orang Amerika adalah perdamaian terjadi dimanapun. Jangan sampai itu terjadi. Anda kehilangan pengaruh begitu perdamaian tercapai. Anda membutuhkan konflik yang terus-menerus. Jadi itulah langkahnya. Namun ketika pihak Georgia menghadiri konferensi dan latihan NATO itu, Putin menandatangani sebuah dokumen yang memberikan perintah untuk secara resmi menetapkan perbatasan barat daya Rusia antara Rusia, Georgia, Abkhazia, dan Osetia Selatan, yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Langkah itu berarti mereka pada dasarnya secara resmi mengakui Abkhazia dan Osetia Selatan. Jadi itu merupakan langkah besar yang salah arah bagi Georgia. Dan seperti yang saya katakan, Anda mencoba bermain di dua sisi. Tapi intinya adalah, Reju except war directions, battered wind, Blizdenkan, Daidopimbop. Karena tidak ada yang bisa ditebus dari itu. Mereka sudah terlalu jauh, dan mereka telah terlalu banyak menyinggung perasaan Brussels. Mereka akan dihancurkan. Ivanishvili akan dihancurkan. Dia sudah kehilangan properti senilai 2 miliar euro yang disita. Jadi ini adalah perburuan penyihir. Ini sama seperti yang terjadi di Suriah, karena Assad mencoba mendekati Barat pada akhirnya. Dia menjauhkan diri dari Rusia, Iran, dan Tiongkok, berusaha menjadi sah kembali. Dan yang kita dapatkan adalah sebuah negara yang dijalankan oleh para pemenggal kepala fanatik. Dan negara Assad telah hancur. Kamu tidak bisa melakukan itu. Barat tidak memberi kesempatan untuk bermain di dua sisi. Ini adalah kotak pasir kami atau kotak pasir mereka. Dan itulah yang kita lihat di Ukraina sejak 2012. Hanya itu. Bagi Barat, semuanya hitam dan putih. Kamu entah menjadi bawahan kami atau menjadi musuh. You're either our vassal or you're the enemy. Yeah, this was the deal for Yanukovych. Ya, inilah kesepakatan bagi Yanukovych, karena dia juga sedang menjalin hubungan dengan Eropa. Dia berpikir bisa mendiversifikasi hubungan, karena jika semua telur diletakkan di keranjang Rusia, Ukraina bisa menjadi terlalu bergantung. Jadi dia berpikir, jika bertindak sebagai jembatan dan berurusan dengan kedua pihak, itu akan menjadi ideal, bukan hanya untuk kemakmuran, tetapi juga untuk otonomi politik. Lalu pada tahun 2013, ketika dia mengusulkan alternatif, bagaimana kalau ada kesepakatan Uni Eropa, Ukraina, Rusia, gagasannya adalah bahwa Ukraina menjadi jembatan, bukan garis depan. Orang-orang Eropa berkata, kamu tahu, dengan syarat tertentu, tidak. Itu tidak akan terjadi. Itu bukan peranmu. Dan ketika dia gagal membuat pilihan yang tepat, mereka membuatnya untuk dia. Tapi itu peralihan yang bagus ke topik sebenarnya. Kita sedikit keluar jalur. Jadi, apa yang sedang terjadi di Ukraina akhir-akhir ini? Karena perang yang menguras tenaga ini telah berlangsung selama 3,5 tahun sekarang, dan kita mulai melihat kehilangan personel dan peralatan berujung pada hilangnya kendali atas wilayah. Jadi, apa yang kamu lihat di garis depan, di tempat-tempat seperti Pokrovsk, Kupiansk, atau Siversk? Ya, tidak ada perang kelelahan selama 3,5 tahun. Perang kelelahan dimulai sekitar 2,5 tahun yang lalu. Fase pertama, ketika Rusia menghancurkan tentara Ukraina pertama, Rusia bergerak cepat, merebut jauh lebih banyak wilayah daripada yang bisa dipertahankan oleh militer Rusia. Dan itu dilakukan dengan sengaja. Kamu tahu, ketika pertempuran dimulai, jika melihat laporan OSCE, penembakan Ukraina terhadap Donetsk dan Luhansk meningkat 5 atau 6 kali lipat. Mereka memiliki pasukan berjumlah 250.000 orang yang menumpuk di perbatasan itu. Tujuan mereka menghancurkan dan memusnahkan pemberontak. Maksud saya, mereka tidak menyembunyikannya. Mereka memang tidak pernah menyembunyikannya. Kau tahu, kita tidak butuh orang-orangnya. Kita hanya menginginkan wilayahnya.
Mereka mengatakannya secara terang-terangan. Semua politisi besar mengatakannya. Nah, Poroshenko berkata, anak-anak kita akan pergi ke sekolah. Anak-anak mereka akan bersembunyi di ruang bawah tanah. Itu adalah pidato yang ia sampaikan kepada negaranya. Jadi semuanya tercatat. Maksudku ini bukan teori konspirasi atau propaganda Moskow. Itu tercatat, dikonfirmasi. Dan hingga Februari 2022, semua orang menaskem di kaum Naljil is mengberitain militer Ukraina. Banyak sekali artikel tentang itu. Semuanya kemudian diputih kerja. Reinder Verisung diputihkan. Seboard dikitlin tori internet. Everything disappears, thankfully, off the internet. Nothing really disappears. Tidak ada yang benar-benar menghilang. Tapi ketika Moskow masuk, tentu saja kamu tahu, saya sudah pengatakan desak pada orang-orang sejak 2010 dan seharusnya orang-orang mendengarkan bahwa perang ini akan datang. Ukraina telah menumpuk 250.000 pasukan di perbatasan. Dan secara terang-terangan, Zelensky berkata, kamu tahu kami tidak akan mematuhi Minsk. Ini konyol. Faktanya, salah satu kali terakhir mengadakan konferensi Minsk, ketika Putin dan Zelensky hadir, Zelensky hanya tertawa saat Putin berbicara. Maksud saya sama sekali tidak ada rasa hormat. Tidak ada hal semacam itu. Badut itu benar-benar beraksi. Nah, Rusia, kamu tahu, invasi itu akan datang. Mengingat betapa dekatnya Donetsk dengan garis depan, ya, bagian mana dari Donetsk yang menjadi garis depan, perhitungannya adalah bahwa jika mereka memulai serangan artileri penuh sebelum invasi, akan ada banyak korban sipil. Selain itu, sudah ada 2 DRJ yang telah dikepung dan dihancurkan di dalam wilayah Rusia, di Oblast Rostov. DRJ adalah kelompok pengalihan dan pengintaian. Hampir 200 orang Ukraina tewas di dalam Rusia. Orang-orang jarang membicarakan hal itu. Tapi itu was fakt. Если побитес ли тафарусуст эмбетен персдершер брадонс di dalam Rusia. Norjuing giat hanya Donetsk. Mereka untuk mikhail Rostov, alat mus bergerak menuju Voronezh, gerumakan krisis di dalam Rusia. Tidak, itu adalah keinginan Barat, keinginan NATO untuk menciptakan krisis ini. Jadi Rusia menyerang lebih dulu. Secara efektif, mereka memang menghancurkan tentara Ukraina pertama. Tidak sepenuhnya, tapi sebagian besar darinya. Sisanya dihancurkan di Oblast Kharkov ketika mereka mulai menyerang pasukan Rusia di sana. Sekali lagi, hal ini tidak dibicarakan di Barat. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti Kiev agar menandatangani fakta netralitas. Dan kita tahu bagaimana hasilnya. Itulah sebabnya pasukan yang bergerak menuju Kiev berjumlah sekitar 40.000 tentara. Mereka tidak mungkin merebut kota berpenduduk 2,5 juta. Itu secara fisik mustahil dengan kekuatan sebesar itu. Tugas mereka adalah menahan tentara Ukraina, sekitar 100.000 orang, agar tidak dipindahkan keluar dari Kiev untuk berjaga-jaga. Sekarang setelah langkah itikat baik keluar dari Oblast Kiev dan Oblast Sumy, lalu muncul rekayasa Buka, kita berakhir dengan serangan Kiev ke Kharkiv. Lihat apa yang mereka lakukan orang-orang Ukraina. Sebagai catatan tambahan, ini semacam rahasia setengah terbuka. Selama 3 bulan pertama, militer Rusia tidak diizinkan menembak ke arah pasukan Ukraina, sampai pasukan Ukraina menembak terlebih dahulu. Saya sudah berbicara dengan cukup banyak orang yang mengatakan, "To many can you state this say, that man through this the rang, and nav stem berbepurthan and ithorang rembithan seperti itu." Sebab kiberational charado exam, Because we're trying to do a peace negotiation. It was only after that the rules of engagement changed, and baru setelah itu aturan keterlibatan berubah, dan mereka beralih ke keterlibatan tembak bebas. Kiev telah membentuk tangan besi di dalam Kharkiv. Mereka menyembunyikan pasukan di tempat parkir, di bawah gedung-gedung tempat tinggal, di pusat perbelanjaan, tempat-tempat seperti itu, karena tahu bahwa Rusia tidak akan menyerang area tersebut. Zona di bawah kendali Rusia sangat terbuka. Ada titik-titik pertahanan yang kuat. Disi beberapa tertagir bermerk, tag kilometer. Vlas was militaru sirita efektif within Mongol tinggi demak. Remain is the two quick arigas bitset about working in war jimbi.
It could take up to 2 hours, hour to 2 hours. Every general, every colonel want to sign off. Kau tahu, setiap jenderal, setiap kolonel ingin memberikan persetujuan dan sebagainya. Itu sangat tidak efisien. Tidak masalah jika kau sedang menyerang dan musuh berada di posisi tetap, kau berhenti dan menunggu. Itu buruk, tapi kau menunggu. Namun tetap bisa dilakukan. Masalah lainnya muncul ketika kau mencoba menyerang musuh, terutama yang bergerak cepat, beroperasi dalam kolom ringan. Mereka menggunakan kendaraan ringan untuk berpindah di antara titik pertahanan ini dan mulai menimbulkan kekacauan dari dalam. Nah, sekarang butuh sekitar 5 atau 6 menit untuk menjalankan misi tembakan. Kadang kurang dari itu. Semuanya telah diatur ulang. Faktanya butuh sekitar 10 menit untuk meluncurkan serangan Iskandar, dari permintaan hingga peluncuran. Semuanya sudah sangat terorganisir kembali. Tentara Rusia pandai belajar. Kadang-kadang seseorang belajar melalui darah dan kesalahan sendiri, tetapi pelajarannya tetap didapat, dan semuanya direorganisasi pada tahun 2023. Masalah bagi kolom ringan itu adalah mereka tidak bisa merebut area-area yang sudah dibangun. Mereka memang tidak memiliki kekuatan tembak untuk itu. Akhirnya, tangan besi yang sedang disiapkan Kiev di Kharkiv meninggalkan Kharkiv dan melancarkan serangan. Namun, begitu mereka menyerang, mereka berada di bawah payung udara Rusia dan payung artileri Rusia dan mulai mengalami korban. Ketika mereka berhasil mendorong militer Rusia keluar, terjadi pertempuran sengit di Krasnoye Liman dan daerah sekitarnya. Dan akhirnya mereka terdorong lebih jauh ke dalam wilayah Luhansk. Mereka telah kehilangan tangan besi itu. Dan seperti pegas, kalian terus mendorong balik. Garis Rusia semakin pendek, garis Ukraina semakin panjang, dan pihak Ukraina sedang disusupi. Sekali lagi, itu sesuatu yang tidak mereka bicarakan. Jadi serangan balasan, serangan Ukraina di Zaporozhye pada tahun 2023 adalah tentara Ukraina kedua. Itu adalah tentara yang sudah dilatih di negara-negara barat dan direncanakan oleh para jenderal Amerika yang mengatakan sesuatu tentang jenderal-jenderal Amerika modern. Mereka disaring bukan berdasarkan kualitas atau kemampuan, tetapi berdasarkan keahlian mereka dalam menjilat siapapun yang mempromosikan mereka. Karena pada titik ini mereka semua adalah makhluk politik. Tentara Ukraina kedua, ini terjadi ketika Rusia beralih ke pertahanan aktif. Garis Surovikin dibentuk saat itu. Saya sudah mengunjungi beberapa tempat di sepanjang garis itu, dan memang mengesankan. Garis itu dibangun untuk menghadapi serangan penuh dari NATO, bukan hanya melawan Ukraina. Dan mungkin saja garis itu masih akan digunakan jika NATO benar-benar ingin menyerang. Namun secara realistis, tidak ada cara bagi NATO untuk menembusnya juga. Tidak dengan standar persenjataan yang dimiliki NATO saat ini. Sekarang mengenai pihak Ukraina. Untuk memahami skala sebenarnya, mereka berhasil merebut sekitar 120 km persegi, yang terdengar banyak bagi orang yang tidak memahami detailnya. Tetapi itu hanya sekitar 12 km kali 10 km. Itu bukan wilayah yang sangat luas. Mereka menerbang puluh ribu mayat di sana. Untuk mencapai itu, ini adalah statistik seperti Perang Dunia. Mereka merebut sebidang kecil tanah yang sebenarnya tidak signifikan secara strategis, hanya sebuah tonjolan kecil. Mereka kehilangan ribuan demi ribuan orang untuk satu desa kecil, yang pada dasarnya hanya terdiri dari 3 jalan sejajar. Tidak ada yang tersisa dari desa itu, dengan tanah tinggi di sebelahnya, tempat pasukan Rusia menembaki mereka dari atas. Mereka kehilangan sekitar 80.000 orang tewas. Saya tidak berbicara tentang yang terluka. Sebenarnya, banyak yang terluka, dibiarkan di medan perang untuk mati dan membusuk. Dan ketika tentara Rusia pergi ke sana, untuk mencoba menjemput yang terluka dan menarik mereka kembali, pihak Ukraina menggunakan mereka sebagai sasaran artileri, sebagai jebakan artileri. Jadi setelah beberapa serangan seperti itu, mereka mulai membiarkan pasukan mereka mati di sana. Saat itulah perang kelelahan benar-benar dimulai. Dan kamu tahu, jika musuh ingin menghancurkan dirinya di garis pertahananmu, biarkan saja.
Rusia memiliki keunggulan sekitar 7-1 atas Ukraina dalam artileri, memiliki keunggulan udara dasar, dan juga keunggulan roket. Satu-satunya hal yang tidak dimiliki Rusia pada tahun 2003 adalah drone FPV. Ukraina memiliki keunggulan dalam penggunaan drone itu sejak awal. Sekarang tidak lagi, tapi dulu ya. Dan mungkin mereka tidak menjatuhkan granat dengan drone tersebut, tapi drone itu digunakan untuk pengintaian. Itu memberi mereka mobilitas yang jauh lebih besar dan pandangan yang lebih baik terhadap target dibandingkan dengan drone yang dimiliki militer Rusia, terutama pasukan DNR dan LNR. Ada video-video dari penyergapan di mana drone benar-benar mengarahkan serangan, dan para anggota DNR dihancurkan karena dimanapun mereka bersembunyi atau bergerak, drone pengintai itu terus mengirimkan informasi ke pihak Ukraina. Namun, semuanya sudah berubah. Tingkat keausan yang kita lihat sekarang, ya, perang keausan memang seperti namanya. Rasio pembunuhan tidak 3:6 seperti yang diklaim beberapa orang, karena adanya pertukaran jenazah. Saya berharap begitu, tapi kenyataannya tidak. Salah satu alasan mengapa kita kehilangan 1.000, dan mereka hanya mengembalikan 30 atau 40, adalah karena kita lebih maju. Ngomong-ngomong, ketika Barat mengatakan tidak ada kemajuan, sebenarnya ada kemajuan. Itulah sebabnya kamu melihat begitu sedikit jenazah tentara Rusia, karena Rusia bisa mengevakuasi pasukannya yang gugur, sementara Ukraina tidak bisa. Rasio korban sebenarnya sekitar 7 atau 8:1, tidak menguntungkan bagi pihak Ukraina. Mereka masih kehilangan jauh lebih banyak, dan jumlahnya bahkan meningkat karena kualitas prajurit mereka menurun. Pasukan yang mereka kirim sekarang, kualitasnya merosot sangat cepat. Unit-unit kelas atas, unit veteran berpengalaman, batalion khusus seperti Tornado atau Brigade Azov, pada saat konflik dimulai, mereka sudah musnah. Banyak dari unit-unit ini hanya memiliki 20 atau 30% efisiensi tempur, yang berarti mereka tidak lagi efektif dalam pertempuran. Hanya untuk memahami, sebuah brigade dengan kekuatan 30% setara dengan 1 batalion, sebuah batalion dengan kekuatan 30% setara dengan 1 kompi, dan sebuah kompi dengan kekuatan 30% setara dengan 1 peleton. Jadi, situasinya adalah jika sebelumnya ada 4.000 prajurit yang siap tempur, sekarang mungkin hanya tersisa sekitar 1.000 yang masih siap tempur. Jadi, memang terlihat bagus di peta karena simbol brigadnya masih ada. Tapi ini sama seperti yang dialami Hitler ketika ia membentuk divisi. Lihat, berapa banyak divisi yang kita punya. Dan para jenderalnya berkata, ya, tapi di divisi ini hanya ada 1 atau 2 batalion. Itu saja yang tersisa. Atau mungkin hanya 1 brigade di dalam divisi itu. Mereka bukan divisi yang sebenarnya. Hanya terlihat seperti itu di petata karena masih memakai lambang divisi. Tapi kenyataannya adalah, kamu tahu, mereka sekarang hanyalah pasukan yang kompang camping. Dan itulah yang dimiliki oleh pihak Ukraina. Coba pahami, sekitar 1,8 juta orang tewas karena sebelumnya ada 1,7 juta dari kebocoran data. Dan itu terjadi sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Jadi sekarang jumlahnya sekitar 1,8 juta korban tewas. Harus dipertimbangkan juga, ada laporan berita Amerika yang sempat lolos tayang. Mereka membahas tentang anggota tubuh prostetik dan betapa parah situasinya. Ada liputan ringan tentang prostetik bagi para penyandang cacat Ukraina. Dan dengan kerugian besar sekitar 1,2 juta korban tewas. Itu sekitar 6 bulan sebelum kebocoran data. Jadi sesekali informasi seperti itu muncul. Tapi bisa diperkirakan setidaknya 2:1 yang terluka. Karena banyak dari yang terluka dibiarkan meninggal. Jadi jika kamu mengatakan 2:1 yang terluka parah, itu berarti sekitar 3 juta orang lagi keluar dari pertempuran hanya karena cedera. Sekitar 1,7 atau 1,8 juta tewas, diantaranya 400.000 hilang. Dan minggu lalu, Jaksa Agung Ukraina mengumumkan bahwa mereka telah membuka 300.000 kasus desersi. Itu pada dasarnya setara dengan seluruh kekuatan militer Prancis dan Inggris yang bergabung, yang telah membelot dari tentara Ukraina benar-benar lenyap. Lalu ada juga para tawanan perang.
Maksudku, ini adalah kerugian yang sangat besar di pihak Ukraina. Itulah sebabnya sekarang mulai benar-benar runtuh. Karena tidak ada lagi pasukan yang tersisa untuk mempertahankan garis depan, apalagi melancarkan serangan balasan tanpa henti yang diperintahkan Zelensky demi egonya dan mesin humasnya. Saya rasa itulah sebabnya, secara logis, menjelang akhir perang, kita mulai melihat segalanya berantakan. Ketika para prajurit terbaik sudah tiada, peralatan mulai rusak, pelatihan memburuk, desersi meningkat, dan jumlah kematian naik. Maksud saya, semua ini hanya memperburuk keadaan. Dari segi kinerja, terlihat jelas bagaimana semuanya tampak runtuh sekarang. Karena selama 3,5 tahun terakhir, mereka tampil jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Remaximan kuts en I were nimimlit, Jort Lima. So it's pines mean strength in grain seperti, let's performasil. Holding these things together doesn't seem like it's going to work, but because of this, though, there's this. Karena hal ini, ada, setidaknya bagi orang Eropa, perasaan bahwa orang Amerika mulai menarik diri sedikit, mencoba menyerahkan kekacauan yang akan datang kepada orang Eropa. Namun, orang Eropa tampaknya bersedia mengambil tanggung jawab itu dengan tangan terbuka. Ada juga anggapan bahwa mereka bisa membalikkan keadaan dengan Tomahawk, atau bahwa jika mereka mendapatkan Wunderwaffe yang tepat, mereka bisa memenangkan hal ini. Bagaimana Anda melihat kemungkinan tersebut? Baik dari segi kemampuan maupun niat, terutama bagi orang Eropa, tetapi juga dengan Trump sebagai semacam faktor tak terduga yang mungkin melakukan intervensi putus asa, langsung atau tidak langsung, untuk menyelamatkan situasi. Kau tahu, kita sering bertanya-tanya bagaimana rakyat Jerman dulu bisa begitu saja ditarik hidungnya dengan cincin hidung itu, begitu istilahnya. Pada tahun 1944 dan awal 1945 ada Wunderwaffe. Senjata ajaib ini pasti akan memenangkan perang. Baiklah, kalau begitu, yang berikutnya pasti akan memenangkan perang. Sementara itu, tentara merah bergerak cepat dari satu sisi, dan sekutu barat maju dari sisi lainnya. Nah, kita melihat hal yang sama lagi sekarang. Kita sudah melihatnya di pihak Ukraina, dan bahkan lebih jelas di pihak Uni Eropa. Kau tahu, tidak ada Wunderwaffe selain senjata nuklir yang akan mengubah apapun di medan perang. Dan kalau sampai ke situ, Eropa tidak akan tersisa. Sesederhana itu. Masalahnya, tidak dibutuhkan banyak serangan di Eropa untuk membuatnya tak layak huni, karena Eropa begitu padat. Subbenua Eurasia sangatlah padat. Sekarang, wilayah Eropa Rusia itu sangat luas. Maksud saya, jika Anda melihat wilayah yang dikuasai Rusia, dan selalu dikuasai dari daerah pegunungan Ural, bahkan sampai ke perbatasan Belarusia, Polandia, dan ke arah Kaukasus, itu adalah wilayah yang sangat besar dan tidak terlalu padat penduduknya dibandingkan dengan bagian lain dari benua Eropa, atau subbenua, tergantung bagaimana Anda memandangnya. Di sana, dampak radiasinya akan menjadi bencana. Satu serangan di Jerman Tengah saja, sebagian besar wilayah Jerman akan terkena dampaknya. Wilayahnya kecil dan sangat padat. Hal yang sama berlaku untuk sebagian besar Eropa. Jadi mari kita berharap kewarasan tersisa di Uni Eropa, meskipun entah kenapa saya meragukannya, untuk menghindari jalan menuju pemusnahan diri total. Sekarang jarak jauh, begini Glenn, perbedaannya ada pada konsep. Saya akan sedikit berblok untuk menjelaskan. Kutukan terbesar Rusia bisa dibilang terhadap Barat adalah di mana dan mengapa. Lihat, ketika orang Amerika atau Eropa datang ke Tiongkok atau ke Afrika atau ke India atau ke Amerika Selatan, yang mereka lihat adalah orang-orang yang tidak terlihat seperti mereka. Dan jika mereka tidak terlihat seperti saya, mungkin mereka juga tidak berpikir seperti saya. Jadi mungkin saya perlu mencari tahu bagaimana cara mereka berpikir. Mereka datang ke Rusia, mereka melihat orang berambut pirang, bermata biru, berambut merah. Oh, mereka sama seperti kita. Tapi, kami tidak berpikir seperti mereka. Dan itu menjadi hal yang mengganggu. Sudah begitu selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kami orang Kristen. Tapi bentuk kekristenan kami berbeda. Kami bukan Katolik. Kami bukan ritus Latin. Kami adalah Ortodoks. Dan kami memang memiliki konsep serta pandangan dunia yang berbeda.
Jadi alih-alih berusaha memahami kami, pendekatan Barat secara historis adalah, baiklah kami akan mengajari kalian bagaimana hidup dengan benar, bagaimana menjadi seperti kami. Nah, orang Rusia yang keras kepala itu tidak mau menjadi seperti kalian. Mereka tidak mau belajar, mereka menolak. Maka langkah berikutnya dalam eskalasi itu adalah, baiklah, Ketsi akan menaklukkannya dengan pedang dan memaksa kalian menjadi seperti kami. Tapi orang Rusia yang keras kepala itu terus bertahan, dan mereka terus menang. Dan tahukah kalian, invasi Eropa terorganisir pertama ke Rusia dilakukan oleh Boleslav yang pemberani, Pangeran Krakow, bersama sekutunya dari Kekaisaran Romawi Suci, berbagai negara bagian Jerman. Mereka merebut Kiev dan memaksa Vladimir Krasnosolnce turun tak lama setelah ia mengkristenkan Rusia dan membentuk pemerintahan. Mereka tidak mampu mempertahankan wilayah-wilayah itu dan akhirnya harus mundur. Itu terjadi pada tahun 1012 Masehi. Dan sejak saat itu tidak pernah berhenti. Semua orang mengingat Napoleon dan Hitler, tetapi ada banyak lain yang datang. Dan perasaan itu, setidaknya di kalangan elit Barat, telah berkembang menjadi sesuatu yang hampir seperti kebencian tingkat genetik terhadap Rusia. Tidak ada akhir logisnya, tetapi perasaan itu ada. Lihat saja Inggris. Jika dipikir-pikir, Rusia dan Inggris seharusnya menjadi sekutu alami. Keduanya berada di ujung berlawanan Eropa. Mereka tidak menginginkan Eropa bersatu, karena setiap kali Eropa bersatu, mereka akhirnya harus menghadapi salah satu pihak. Itu tidak baik bagi duanya. Inggris adalah kekaisaran maritim, Rusia adalah kekaisaran daratan. Orang akan mengira mereka akan menjadi sekutu alami. Tapi tidak, 300 tahun kebencian psikopat terhadap Rusia dan Great Game. Bagian lucunya adalah, ketika arsip sejarah dari masa kekaisaran dibuka, ternyata Rusia bahkan tidak ikut bermain dalam Great Game. Sebagian besar pemerintah Rusia bahkan tidak tahu bahwa ada permainan yang sedang berlangsung. Rusia tidak pernah memiliki niat terhadap India, tidak pernah memiliki niat terhadap Afghanistan. Ketika Rusia masuk ke Asia Tengah, itu karena perbudak. Alsiushkina ketika mereka masuk Chechnya karena orang Chechnya melakukan penyerbuan untuk menangkap budak dan menjualnya ke orang Turki. Rusia masuk dan melakukan serangan balasan selama sekitar 100 tahun lebih. Lalu Nicholas I diberitahu oleh para jenderalnya, lihat, kita perlu menyelesaikan ini dan mengakhirinya. Dan mereka mengakhiri perbudakan yang dilakukan oleh orang Chechnya. Mereka tidak hanya menyerang orang Rusia, mereka juga menyerang orang Georgia dan wilayah Muslim lainnya karena industri utama mereka. Kemudian muncul kelompok berikutnya, ke kanan berikutnya yang juga melakukan penyerangan, dan Rusia terus bergerak semakin jauh, ke Khiva dan seterusnya, untuk menghentikan perburu wilayah Rusia. Namun Inggris menganggapnya sebagai Great Game. Jadi muncullah kebencian psikopatik yang tidak memiliki dasar rasional. Tapi itulah yang sedang kita hadapi. Dan masalah eskalasinya adalah ini. Bagi kaum ortodoks, perang selalu merupakan dosa. Tidak ada perang yang adil. Konsep perang adil dari Saint Augustinus tidak pernah diterima oleh gereja sampai gereja terpecah. Setelah itu, konsep tersebut diterima oleh pihak Katolik, tetapi tidak pernah oleh pihak Ortodoks. Jadi bagi kami, perang selalu merupakan dosa. Bisa jadi dosa yang jauh lebih besar jika tidak ikut berperang. Itu konsep yang berbeda. Kadang-kadang kita harus berperang karena sesuatu yang jauh lebih jahat sedang terjadi. Namun perang selalu dipandang sebagai kejahatan. Itulah sebabnya Rusia selalu berada di pihak yang berusaha menenangkan semua orang. Kamu tahu ketika Peter yang Agung sedang bersiap untuk menjebak Charles, yang sebentar lagi tidak akan disebut Agung, di Poltava, dia menulis surat kepadanya. Mari kita hentikan ini. Mari kita kembali ke perbatasan lama dan akhiri saja, hentikan kebodohan ini. Charles tidak berpikir seperti itu, dan akhirnya ia membuat Swedia turun menjadi kekuatan kelas 2 setelah itu. Hal yang sama terjadi pada Perang Dunia Path. Nicholas II berkeliling mencoba menenangkan semua orang, membujuk mereka agar tidak gegabah, tetapi mereka semua ingin melompat ke Perang 2 bulan yang penuh kejayaan itu. Ya, hasilnya tidak terlalu baik.
Dan hal yang sama terjadi sekarang dengan Putin. Polanya kembali terulang. Bedanya, ketika Barat bergerak selangkah demi selangkah, setelah Rusia lebih seperti pegas yang ditekan, dan terus ditekan, ketika energi, kebencian, dan kemarahan itu menumpuk. Dan ketika ia melancarkan serangan, itu tidak dilakukan secara bertahap, melainkan dengan satu eskalasi besar. Percayalah, pada titik ini, sebagian besar penduduk akan senang melihat Kiev hancur lebur, bahkan mungkin perang dengan NATO, karena kemarahan yang ditimbulkan oleh serangan-serangan ini. Dampaknya justru berlawanan dengan apa yang diperkirakan Barat. Barat mengira hal ini akan membuat rakyat Rusia kehilangan semangat. Namun, hal itu tidak bekerja seperti itu bagi orang Rusia. Justru sebaliknya. Ini hanya memperbesar kemarahan. Semakin banyak orang yang mendaftar untuk berperang. Bahkan mereka yang mungkin sebelumnya berpihak pada Barat, kaum elit liberal, mereka masih yang tidak melarikan diri, kini tidak lagi memandang Barat sebagai pihak yang layak didukung. Kemarahan itu kini mulai menjangkau mereka. Jadi sekutu alami apapun yang sebelumnya dimiliki Brussels di dalam Rusia, mereka kehilangan semuanya dengan sangat cepat, dan untuk generasi-generasi mendatang. Itulah situasinya. Dengan Pokrovsk kamu tahu, jelas kota itu akan jatuh. Kota itu sudah terkepung. Rusia bergerak lambat untuk menyelamatkan pasukannya sendiri. Tidak ada alasan untuk terburu-buru, mereka tidak akan kemana-mana. Setiap hari mereka semakin kekurangan makan, semakin kekurangan amunisi. Mengapa mempercayai dan kehilangan prajurit jika mereka membiduka peluru dan drone dengan manusia? Pokrovsk atau Krasnoyarsk sudah hampir 90% Rusia. Mirograd sekitar 20-30%, tetapi kemajuannya sangat lambat, hanya karena mereka tidak terburu-buru. Mereka meratakan segalanya, dimanapun orang Ukraina mungkin bersembunyi. Ada satu jalur terbuka selebar sekitar 1,5 hingga 1,8 km. Alasan mengapa dalam pengepungan selalu dibiarkan ada koridor terbuka adalah soal moral. Selama masih ada jalan keluar, musuh selalu berada di ambang untuk melarikan diri. Begitu mereka benar-benar terputus, hanya ada dua pilihan, bertempur sampai akhir atau menyerah. Dan masalahnya adalah, orang Ukraina itu orang Rusia, dan sebagai orang Rusia, tidak ada seorang pun di Rusia yang mengira perang ini akan mudah, karena kita sedang berperang melawan diri kita sendiri. Bagi Rusia, ini adalah perang saudara. Kami sedang berperang melawan diri kami sendiri, dan kami keras kepala setengah mati. Kami tidak suka menyerah, kami tidak suka mundur, kami akan bertarung sampai akhir hanya karena rasa keras kepala. Dan itulah yang sedang kami hadapi. Kami sedang melawan diri kami sendiri. Sebagian besar negara Eropa tidak akan mampu menghadapi hal seperti ini. Maksud saya secara terang-terangan saja, mereka tidak akan sanggup. Mereka tidak memiliki semangat juang. Mereka tidak pernah Orang Jerman. Jika kamu membaca catatan Jerman dari hari-hari pertama Operasi Barbarossa, ada satu kisah menarik di mana satu kolom pasukan Jerman mendapat serangan dari satu senapan mesin Maxim. Akhirnya berhasil dua penembak mesin itu. Ketika mereka membunuh satu asisten penembak senapan mesin dan kemudian mendapatkan orang kedua, yang pertama, ketika dia tewas, yang kedua menutupi tubuhnya dengan mantel abu-abu dan kembali menembakkan senapan mesin. Yang mengejutkan orang Jerman adalah bahwa orang kedua itu tidak memiliki kaki. Kakinya telah terlepas sebelumnya. Dia sudah dibalut, duduk di sana, melindungi sisa tentara merah saat mereka mundur. Dia menewaskan banyak tenor Jerman depan mesin itu open with. It's flawed bunderi. Kan seperti serangan Zain Banzai sorig the everarding yutung. Oh, it do seem no strike for her. Tambay acte tema was sabank it goes to me so personal tami. We're just going to make sure we take as many of the enemy with us. That's the mentality in Russia. Itulah mentalitas di Rusia. Dan itulah yang sedang kami hadapi bersama orang-orang Ukraina. Karena mereka adalah orang Rusia. Mereka adalah orang Ukraina dari bagian tengah timur, yang secara etnis Rusia, secara budaya juga Rusia.
Jadi ini adalah pertempuran yang sulit, benar-benar sulit. Ada video yang beredar menunjukkan sekelompok tentara Ukraina yang terkepung di hutan. Pihak Rusia berteriak agar mereka menyerah, dan mereka membalas, kami orang Rusia, kami tidak menyerah. Nih, betul lah. Ya, arkiverar reminter berarti. It's what war inti permissured. Degas Europa sint sally but for combining soapy. Very much misreading what's going on. Yeah, this is one of my great concerns. Ya, ini adalah salah satu kekhawatiran besar saya tentang apa yang Anda sebut sebagai eskalasi. Karena saya pikir NATO dan Rusia sering tidak sejalan dalam hal memberi sinyal tentang bagaimana masing-masing naik tangga eskalasi. NATO bisa dibilang rajanya pendekatan bertahap, taktik salami kecil-kecilan. Kita melihat hal ini dalam perluasan NATO. Jika ada penentangan, mereka menyebutnya kemitraan untuk perdamaian. Alih-alih langsung memperluas NATO, mereka perlahan mempersiapkan negara-negara itu untuk menjadi anggota, lalu mengambil langkah berikutnya. Hal yang sama terjadi dengan pertahanan rudal. Mereka hanya menempatkan 10 rudal pencegat, lalu beberapa tahun kemudian jumlahnya menjadi ribuan. Dan hal yang sama juga terjadi dengan Rusia. Itu dimulai dalam perang sekarang, perang perantara dengan Ukraina. Itu mungkin dimulai, Anda tahu, dengan beberapa tank Abrams. Bagaimana dengan sistem HIMARS, artileri jarak jauh, F-16? Anda tahu, Perang Dunia Kedua, atau kita berhasil melewatinya. Dan sekarang tentu saja kita memiliki pasukan Amerika yang menembakkan rudal Amerika jauh ke dalam wilayah Rusia, dipandu oleh sistem Amerika, dengan target yang ditentukan oleh Jenderal Amerika. Jadi semacam, Anda tahu, kita sudah menempuh jalan ini, tetapi di setiap langkah kita melihat ke arah Rusia, dan mereka berkata, ya, mereka belum membalas. Jadi kita bisa mendorong sedikit lagi, naik sedikit lebih tinggi di tangga eskalasi. Saya kira kekhawatiran terbesar saya adalah, seperti yang Anda katakan, jika Rusia tidak meningkatkan eskalasi seperti yang kita lakukan, yaitu Anda menggunakan kata pegas. Dan saya pikir itu menarik, karena Putin menggunakan kata yang sama kemarin dalam pidatonya tahun 2014. Dia sedang menekankan bahwa mereka terus menekan kita dan menekan kita sampai pegasnya benar-benar tertekan, lalu kita keluar menyerang. Dan inilah semacam konteks untuk merebut kembali Crimea. Jadi di barat atau di negara-negara NATO, kita melihat ke arah Crimea dan semua orang terkejut karena tampak terjadi begitu saja. Itu tampak seperti reaksi berlebihan. Tapi sekali lagi, itu karena kita mengambil langkah-langkah kecil. Dan jika tidak ada yang terjadi, maka segala sesuatu yang tiba-tiba tampak seperti reaksi berlebihan. Namun sekali lagi, saya kira itulah kesimpulan saya. Delusi pengendalian eskalasi. Gagasan bahwa kita bisa naik turun di tangga ini dan entah bagaimana memprediksi respons Rusia. Saya rasa inilah titik di mana keadaan bisa dan mungkin akan menjadi sangat buruk dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi ya, pertanyaan terakhir saya tadi tentang bagaimana perkembangan penargetan baru itu. Infrastruktur energi sekarang tampaknya menjadi sasaran utama dalam perang kelelahan ini. Ukraina dan NATO tampak bertekad untuk melumpuhkan energi Rusia, baik dengan menyerang kilang, menghentikan kapal, atau menjatuhkan sanksi pada mitra Rusia dengan cara apapun yang memungkinkan. Namun Rusia juga meningkatkan upayanya secara besar-besaran, berusaha memadamkan listrik di Ukraina karena berbagai alasan, militer maupun komersial. Jadi, bagaimana melihat perang energi ini akan berkembang? Make mind strength tanem pastus from me mage fairy to, begitu tial through food if betul walk nini dan kita back to them or they made seperti strength. Ada sebut is Boleh saya mengatakan satu ungkat? Otto von Bismarck berkata anin suatu yang serupa. Sangat meresan mengenai beruang Rusia dari guanya. Terus bisa di mouse being stored or. Faktanya, Bismarck pernah mengatakan hal lain. Orang Rusia lambat untuk mulai bergerak, tetapi begitu bergerak, mereka melaju sangat cepat. Dan itu berkaitan dengan konsep bahwa perang adalah dosa.
Kalian memaksa kami untuk berperang. Jadi sekarang kami akan menghancur kami melakukan dosa ini. Itu adalah pendekatan budaya. Jika kami harus melakukannya, kami akan melakukannya sekeras dan seberdarah mungkin. Agar kalian tidak ingin memaksa kami ke dalam pertempuran seperti ini lagi. Itulah mentalitas Rusia dalam menerapkannya. Secara realistis, saat ini satu-satunya hal yang menyelamatkan Barat dari eskalasi besar-besaran adalah Putin. Karena jika rakyat yang menentukan, jika para jenderal yang menentukan, maka api akan berkobar dari London hingga Warsawa. Pada titik ini, itulah tingkat kemarahan yang sudah menumpuk. Hanya ada sedikit yang bisa dilakukan Vladimir Vladimirovich untuk mencegah situasi ini meledak. Efeknya justru berlawanan. Kau tahu, Barat terus berkhayal. Oh, kita akan menyingkirkan Vladimir Vladimirovich, kita akan mendapatkan Yeltsin yang lain, lalu kita akan menjadi penguasa dan berpesta di atas Rusia selama 100 tahun lagi. Ya, tentu saja selalu ada kemungkinan itu. Tapi aku tidak akan badu itu. Lebih mungkin, yang akan terjadi adalah muncul seseorang yang akan membakar sebagian besar Eropa sebagai balas dendam. Jadi kau tahu, ini akan menjadi masa di mana orang-orang Vladimir Vladimirovich dengan penuh kerinduan. Karena misalnya berapa yang sekarang yang masa-masa buruk. Kamu tidak akan mendapatkan reinkarnasi liberal dari era Yeltsin. Itu tidak akan pernah terjadi, setidaknya tidak untuk 3 atau 4 generasi ke depan. Mereka sudah mendapat vaksin terhadap hal itu. Rusia baru saja bangkit kembali dan kemarahannya sangat kuat saat ini. Jadi mengenai infrastruktur energi, ya aku punya kabar buruk untuk orang-orang. Kabar yang sangat buruk. Tidak ada antrean untuk gas atau bensin apapun sebutannya. Tidak ada antrean untuk itu. Kamu tahu, aku punya sebuah kanal. Dan aku bertanya kepada para pengikutku. Aku punya sekitar 11.000 orang di kanal Telegramku yang berbahasa Rusia. Dan aku bertanya kepada mereka siapa yang melihat antrean, siapa yang melihat pom bensin kehabisan bahan bakar. Di 2 provinsi, masing-masing ada 2 orang yang memperhatikan 1 pompa bensin tutup, dan 1 pompa bensin lainnya tidak memiliki ismin berdua, yaitu bensin dengan kadar rendah. Pada dasarnya bahan bakar murah di Rusia, tetapi termasuk bensin kelas atas di Amerika Serikat. I-93 adalah bahan bakar yang benar-benar mahal di AS. Itu hanya catatan sampingan yang menarik. Bagaimanapun, pompa bensin ini adalah milik pribadi yang kecil, bukan bagian dari jaringan besar. Dus debors terth tukstari tough tighter this posted fungtukan beker. Jaringan besar seperti Lukol di Nituzo, memak stasiun race tarbin kelobedo. Tamfrid chewing juat malik yang keluarga ini, Kathleen yang kekeluarkan. Harga bahan bakar memang naik, tapi sebenarnya sudah terus naik secara bertahap selama 6 atau 7 tahun terakhir. Sayangnya memang begitulah keadaannya. Inflasi terjadi di seluruh dunia, mata uang fiat dan sebagainya. Tapi tidak ada kekurangan besar-besaran. Kamu tahu kalau kamu pernah berada di kilang atau bekerja di kilang. Aku sendiri menghabiskan sekitar 15 tahun di layanan minyak dan gas sebagai direktur di rantai pasokan. Jadi aku cukup akrab dengan infrastruktur dan cara kerjanya. Nah, proses cracking, proses cracking ditemukan oleh Shukov, seorang insinyur Rusia pada masa Kekaisaran Rusia. Proses cracking modern, kamu tahu, kilang modern itu sangat besar. Panjangnya bisa 10-15 km. 10-15 kilometers in length. What you're seeing hit Apa yang kamu lihat kena bukanlah kilang itu sendiri, sebenarnya. Gambar-gambar besar dengan nyala api yang indah karena, lihat itulah yang sedang kita lakukan. Yang sebenarnya kamu lihat adalah fasilitas penyimpanan minyak yang terkena. Itu adalah tangki penyimpanan besar berbentuk bulat, di mana atapnya naik turun mengikuti volume untuk menjaga tekanan tetap stabil. Tangki-tangki itu terbakar dengan sangat baik dan mudah diganti. Masalahnya muncul ketika pipa-pipa yang terkena. Semua pipa dan bejana bertekanan dengan katup pemutus yang dipantau oleh komputer. Jadi jika salah satunya terkena, ya mungkin akan ada sedikit nyala api sampai komputer mematikan sistem, menutup katup di kedua sisi,
dan kemudian tidak ada lagi bahan bakar yang mengalir, tidak ada yang tersisa untuk dibakar. Itu tidak memberikan gambaran besar untuk PR, dan yang itu relatif kecil. Beberapa kapal tangki sebenarnya bisa agak sulit diganti karena ukurannya sangat besar. Saya pernah terlibat dalam proyek konstruksi, proyek EPC, di mana saya menjadi direktur rantai pasokan untuk sebuah perusahaan Italia. Kami sedang memperluas produksi di kilang Moskow, dan beberapa kapal tangki itu panjangnya 70 meter, hampir 80 meter. Tapi itu pengecualian. Sebagian besar ukurannya relatif kecil dan bisa diganti cukup cepat. Mereka tidak memberikan gambaran besar untuk PR. Jadi sebagian besar serangan ditujukan pada fasilitas penyimpanan minyak besar. Sekali lagi, itu terlihat bagus untuk PR, tapi sebenarnya bukan kerusakan besar. Dan ini bukti sebenarnya yang terpuan. Ini bukti. Dan itu juga mudah diganti, karena ini bukan infrastruktur yang sangat berteknologi tinggi. Dari pihak Rusia diakui bahwa sekitar 14% kapasitas penyulingan minyak telah berhenti beroperasi. Kadang turun, lalu naik lagi, turun, lalu naik lagi, karena dilakukan penyesuaian dan diaktifkan kembali. Sebagian fasilitas penyulingan yang saat ini tidak beroperasi disebabkan oleh peralihan ke bahan bakar musim dingin. Hal itu terjadi 2 kali setahun, untuk bahan bakar musim dingin dan musim panas. Namun kini diklaim sebagai, lihat, kami telah melumpuhkan kapasitas penyulingan mereka, padahal itu bohong. Fasilitas tersebut berhenti karena sedang disesuaikan untuk produksi diesel dan bensin atau petrol, versi musim dingin. Seperti yang saya katakan, hal ini terjadi 2 kali setahun. Terjadi di negara manapun di belahan utara. Yang bilis warjad tua, Rusia merturut pengekster bersih biahnya minyak, bikinnya ge. Itu adalah pengekspor diesel terbesar. Saya pikir sebelum konflik dimulai, Rusia bertanggung jawab atas sekitar 70% ekspor diesel dunia. Rusia juga merupakan pengekspor besar bensin. Rusia memasok Eropa. Dan itu bukan hanya bahan bakar, kita berbicara tentang baja, produk titanium, produk aluminium, suku cadang mobil yang dirakit di Jerman, kertas mentah, pupuk, makanan gandum, beras, ikan, daging babi, dan sebagainya. Rusia adalah pemasok komoditas dasar bagi sebagian besar Eropa. Jadi bukan hanya tuang energi yang terputus, Eropa putuskan diri dari segalanya. Jerman bahkan mengalami masalah dengan kertas, karena Rusia menjual gulungan besar kertas mentah, lalu membeli dari Jerman, karton, kertas printer, dan segala hal lainnya. Nah, begitu Jerman memberlakukan sanksi itu, industri Rusia langsung berbalik arah dan mulai memproduksi untuk kebutuhan mereka sendiri. Salah satu teman saya adalah direktur TI di sebuah perusahaan yang dulunya hanya memproduksi kertas mentah untuk Jerman, dan kemudian membeli karton dari sana. Sekarang, mereka memproduksi 80% karton Rusia. Itu adalah pasar yang tidak akan pernah bisa direbut kembali oleh Eropa. Sudah hilang. Pasar itu sudah tertutup. Jadi ketika Anda menyerang infrastruktur semacam itu, Anda sebenarnya menyerang komoditas yang bisa dipertukarkan. Pada bulan Agustus lalu, Putin memerintahkan pembekuan semua ekspor bahan bakar dari Rusia, bensin dan diesel, yang menurunkan volume komoditas global. Nah, siapa importir bahan bakar terbesar di dunia? Saya berbicara tentang bensin dan diesel. Jawabannya adalah Eropa. Dan itu merupakan pukulan terhadap diri mereka sendiri. Itu adalah goal bunuh diri. Hal yang sama terjadi ketika banyak komentator Eropa merayakan kekeringan di wilayah selatan Rusia. Ada gandum senilai beberapa miliar dolar yang hancur. Ya, Rusia tidak akan kelaparan. Rusia adalah produsen gandum terbesar ketiga, menghasilkan hampir 3 kali lebih banyak gandum daripada AS, dan merupakan pengekspor gandum terbesar di dunia. Namun harga komoditas akan terdampak karena aktivitas di pasar komoditas berkurang. Siapa pengimpor terbesar? Eropa. Jadi ini adalah goal bunuh diri lainnya. Jadi dari sisi Rusia, tidak ada masalah besar, dan sekarang berbagai langkah sedang diambil untuk melindungi fasilitas-fasilitas tersebut. Sistem anti pesawat yang tersedia tidak cukup untuk ditempatkan di semua tempat.
Sistem-sistem itu memang sedang diproduksi massal, tapi Rusia adalah negara yang sangat besar. Selain itu, Rusia juga memasok Iran. Bahkan mungkin Rusia juga memasok Venezuela. Saya tidak tahu pasti, tapi banyak rumor yang beredar tentang hal itu. Jadi ada langkah-langkah lain yang dilakukan. Jaring-jaring sedang dipasang, dan berbagai sistem lokal lainnya sedang diinstal. Bahkan balon udara Zeppelin akan digunakan untuk menahan jaring-jaring yang mulai dipasang, karena drone yang mereka hadapi adalah drone bergaya Cessna, tipe pesawat kecil. Drone itu bukan drone FPV, jadi mereka tidak bisa terbang di bawah jaring tersebut setelah terpasang. Selain itu, untuk mempertahankan fasilitas, minggu lalu Putin mengizinkan pembentukan unit cadangan sukarelawan. Ini adalah orang-orang yang tidak dapat pergi ke garis depan karena satu dan lain hal, tetapi mereka bisa menjadi sukarelawan dan bekerja dalam pertahanan wilayah selama sekitar 1 bulan dalam setahun, secara bergiliran. Jadi, mereka akan mempertahankan atau berpatroli di sekitar lokasi infrastruktur penting untuk mengantisipasi kelompok pengalih perhatian. Jadi, ada langkah-langkah yang sedang diambil. Sekarang dari pihak Rusia, ketika mereka menghancurkan infrastruktur energi di Ukraina, ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, jelas mereka menghambat logistik. Kedua, mereka menghambat, tidak ada lagi industri besar di Ukraina, mereka menghambat bengkel perbaikan. Ketiga, dan ini alasan utamanya, mereka menyingkirkan penduduk. Mereka menyingkirkan populasi sipil. Mereka tidak bisa bertahan hidup di kota, terutama Kharkov dan Sumy, kota-kota yang akan dibebaskan cepat atau lambat. Kamu tidak ingin ada warga sipil di sana. Jika mereka tidak memiliki pemanas, lampu, apergi, mereka akan mengasingkan diri dari kota-kota itu. Maka medan perang menjadi jauh lebih sederhana. Pasukan musuh mungkin masih ada di sana, tetapi mereka tidak memiliki tameng manusia untuk bersembunyi di baliknya. Ngomong-ngomong, banyak ledakan yang kamu lihat setiap hari di kota-kota Ukraina, di gedung-gedung sipil, terjadi karena mereka menggunakan warga sipil itu sebagai tameng manusia dan menempatkan sistem anti-pesawat di antara bangunan. Jadi ketika rudal diluncurkan dan mencegat sesuatu di atas kota, tentu saja puing-puingnya akan jatuh ke bawah. Dan jika mereka tidak mencegat apapun, cepat atau lambat, mereka akan kehabisan bahan bakar dan jatuh. Dan ketika mereka berada di atas kota besar, jelas mereka akan jatuh menimpa sesuatu. Gravitasi, seperti yang kamu tahu, masih berlaku. Jika kamu melihat Moskow, ada sistem Pantsir di dalam kota, yang merupakan roket kecil, dan sebagian besar meriam otomatis. Namun di luar kota, ada lingkaran sistem S-300, S-400, dan S-500, sehingga tidak ada yang jatuh di atas kota. Warga tidak dijadikan tameng manusia. Sementara itu, pihak Ukraina menggunakan warga sipil mereka sendiri sebagai tameng manusia. Seperti baiklah, mereka tidak akan menyerang jika kita berada tepat di samping taman kanak-kanak. Dan itu memang menghambat pihak Rusia karena mereka berusaha keras menghindari korban sipil. Ketika terjadi serangan besar 300-400 drone di Ukraina, mereka semua berteriak tentang hal itu. Mereka membunuh 3, 4, 5 warga sipil di pihak Rusia setiap hari. Jika kamu pergi ke pinggiran Moskow, di sana-sini kamu akan melihat bangunan yang hancur, area yang hangus terbakar akibat serangan drone Ukraina. Dan semuanya adalah bangunan tempat tinggal. Mereka tidak bisa menyerang gedung pemerintah atau infrastruktur penting, jadi mereka hanya menargetkan area pemukiman untuk membunuh warga sipil. Kamu tahu, aku pernah berada di Gorlovka. Aku sudah bolak-balik di daerah itu, aku merekam laporan untuk RT di Gorlovka. Bagian timur Gorlovka kurang lebih, agak berbahaya kadang ada drone. Tapi kamu masih bisa melaluinya. Bagian barat Gorlovka adalah Kogarik Desman. Dan sungguh, seperti di semua kota Eropa, kamu tahu, kecuali di tempat-tempat seperti Moskow, kota itu berakhir di satu jalan, dan setelah itu hanya ada ladang. Dan itu saja, kota berakhir di situ. Kami berada di jalan maut itu. Banyak mobil hangus akibat serangan drone. Artileri menghantam jalan itu sehingga kamu tidak bisa melaju kencang, lalu drone menghancurkan mobil-mobilnya.
Kami pergi ke sana, dan pasar itu telah terkena tembakan peluru kaliber 155. Ada pala in Amerika en berkeliaran door chaos en patmovertjured. Betumen distelen bomb på firefer is outwarded board. Pretenjor way toward batting black at sides of berkangta smoke. Maitner masadat ki. Isterner hampihin wakaki. His wife almost lost both her legs. She was evacuated out. Nobody's coming for the body. Dia sudah dievakuasi. Tidak ada yang datang untuk mengambil jenazah karena masih ada duel artileri dan drone yang berputar di sekitar. Kami bodoh. Lucunya, kami pergi ke sana dan aku membuat laporan dengan kameraku sendiri. Kami memarkir mobil di beberapa halaman rumah. Ada gedung 10, 12 lantai, dan saat berjalan serta melihat sekeliling, ada apartemen-apartemen yang hangus di sana-sini. Itu adalah drone FPV yang diluncurkan oleh pihak Ukraina. Menerbang gejen boleh jadi spal untuk membunuh warga sipil. Maksudku ketawa supaya mereka stang. Kesenhat dray saat drone itu terbang masuk, memilih target tunu besin hia mungkin forward carrot. They're picking whatever target they can randomly. As opposed to, and they do that. Berbeda dengan itu, dan mereka melakukan ini di dalam Rusia, karena itu satu-satunya hal yang pernah mereka kuasai, mencoba membunuh warga sipil. Di pihak Rusia, semua sasarannya adalah target militer. Seringkali jika warga sipil terkena, itu karena mereka berada di tempat dan waktu yang salah. Itu terjadi, secara harfiah, kerusakan sampingan. Mereka bukan targetnya, tetapi begitu fasilitas umum disingkirkan, warga sipil pergi. Dan itulah yang tidak diinginkan Ukraina. Ukraina ingin warga sipil tetap di Kharkov, ingin warga sipil tetap di Sumy, karena ketika perang mencapai wilayah-wilayah itu dan operasi mulai menghantamnya, mereka ingin warga sipil berada di sana. Itu bagus untuk citra publik dan memperlambat pasukan Rusia. Rusia melakukan kebalikannya, menyingkirkan warga sipil dari wilayah itu, membuat mereka pergi secara massal. Saya ingat pada bulan Desember tahun lalu, ada banyak laporan di media Ukraina. Itu menjadi topik besar di kalangan politisi, tetapi juga muncul di Kiev Post dan media lainnya, yang menyebutkan bahwa antara 100 hingga 200 ribu orang telah kembali ke wilayah yang berada di bawah kendali Rusia. Tentu saja, hal itu sebagian besar dibingkai sebagai keputusan ekonomi, tetapi, jujur saja, jika mereka benar-benar membenci Rusia sepenuh hati, mereka step tonic forward jeng hiktasward Rusia. Is a step can many than you, and his lead was smart having had thanks to his death. The story here is a bit more complicated than what we get served in our media. Just a quick comment on the sanctions. Hanya komentar singkat tentang sanksi. Karena kamu tahu, sebagai orang Eropa, menyaksikan bentuk menyakiti diri sendiri seperti ini terasa menyakitkan bagi saya. Saya dulu bekerja di Moskow sebagai profesor pada tahun 2012, 2019, dan 2020, dan departemen tempat saya bekerja meneliti hampir secara eksklusif pergeseran Rusia ke timur, yaitu upaya untuk mendiversifikasi konektivitas ekonominya menjauh dari barat dan menuju timur. Pada dasarnya membuat dirinya kebal terhadap sanksi sejak 2014. Jadi ketika pada tahun 2022, kita memberlakukan semua sanksi ini terhadap Rusia, saya langsung mengatakan sejak hari pertama bahwa ini adalah ide yang buruk bagi kita. Karena Rusia bisa mendiversifikasi diri menjauh dari kita. Saya tahu mereka sudah mempersiapkan hal ini. Tetapi sementara mereka bisa menjauh dari kita, kita tidak bisa menjauh dari Rusia. And the musbi avec du smar is the nastur getept anyatha. Why would you cut off your ties if it's going to hurt us more? And at that time, I was told. Dan kamu tahu, pada saat itu saya diberitahu, ya, kamu mengatakan ini karena kamu seorang Putinis. Kamu merusak kepercayaan terhadap sanksi, dan hanya itu saja. Dan sekarang, tentu saja 3,5 tahun kemudian, ekonomi Eropa sedang terpuruk. Bahkan sekarang, kita melihat Rusia dan Tiongkok menyepakati proyek Power of Siberia 2, semua energi Arktik yang seharusnya menggerakkan industri kita malah pergi ke Asia. Ini bahkan hampir dirayakan dengan, oh lihat, kita telah membebaskan diri. Kamu tahu, menjauh dari pasar ini, sungguh menyakitkan, melihat tindakan menyakiti diri sendiri yang mengerikan ini. Seluruh konsepnya, seperti membakar rumah sendiri, dan berharap menjalar ke rumah Rusia. Ini bukan pertanda baik bagi kurasa, benua kita bersama.
karena kita semua di sini adalah orang Eropa. Continent as we're all Europeans here though, but Tapi, kamu tahu, di Rusia mereka menyebutnya memotong hidung sendiri demi menyakiti ibumu. that's pretty much where we are. Kira-kira begitulah keadaan kita sekarang. Dengan proyek Power of Siberia 2, dan ini poin yang sangat penting, Power of Siberia 1 berasal dari ladang minyak dan gas di Siberia Timur. Semuanya mengalir ke Tiongkok. Power of Siberia 2 berasal dari ladang gas di Siberia Barat. Itulah yang sebelumnya menjadi Nord Stream 1 dan 2. Sekarang, Tiongkok akan butuh waktu 4 hingga 5 tahun untuk membuat pipa itu beroperasi. Kamu tahu, Mongolia akan mengalami ledakan ekonomi karena akan mendapatkan energi murah plus biaya transmisi. Tidak ada jalan lain. Ini adalah akhir bagi Eropa. Kamu bisa saja mengaktifkan Nord Stream 2 sekarang, dan dalam 4 tahun pipa itu akan kosong, karena Tiongkok telah membeli semua ladang minyak dan gas itu, seluruh volumenya. All itu harus memberi poten ladang gas baru memadalkan ketuhalan. You'd have to develop new gas fields for the Europeans, and the Chinese have long-term contracts. Dan Tiongkok memiliki kontrak jangka panjang. Dan itu saja. Kamu tahu, dalam 3 atau 4 tahun begitu pipa Power of Siberia 2 mulai beroperasi, semuanya selesai. Semua alirannya ke timur, tidak ada lagi yang ke barat. Itu saja. Dan itu sesuatu yang banyak orang Eropa tidak pahami. Mereka berpikir bahwa, oh, kamu tahu, begitu ini berakhir, kita akan kembali ke Rusia. Ya, tidak. Faktanya Chevron dan Exxon ingin kembali ke Rusia dan bekerja sama lagi dengan Rosneft, dan mereka diberitahu oleh pemerintah Putin, langsung oleh Vladimir Vladimirovich, bahwa itu tidak diinginkan. Kami tidak ingin mereka kembali, pada dasarnya. Kami tidak membutuhkan mereka. Dan mengenai jumlah minyak di Rusia, saya sedang mengerjakan sebuah proyek. Saya adalah direktur rantai pasokan untuk Eurasia di Halliburton. I was supply chain director for Eurasia Halliburton. We were supplying in 2014. Kami memasok pada tahun 2014. Kami menyediakan infrastruktur untuk pengeboran bersama Rosneft Exxon di utara Arkhangelsk, di satu lokasi di laut di atasnya. Dalam bahasa Rusia, tempat itu disebut sesuatu seperti tempat kelahiran. Saya tidak ingat kata dalam bahasa Inggrisnya, tapi mari kita sebut saja ladang minyak. Mereka sedang mengebor sumur eksplorasi, dan Obama berkata, tinggalkan. Namun Exxon membujuknya untuk mengizinkan mereka mengebor satu sumur eksplorasi saja. Bagi orang yang tidak tahu apa itu sumur eksplorasi, ahli geologi memperkirakan kira-kira di mana minyak bisa berada, di mana minyak itu muncul dari bawah kerak bumi, di mana ia terkumpul karena fitur geologis. Mungkin ada minyak di sini, tapi kamu tidak tahu sampai kamu membuat lubang di tanah. Disebut sumur eksplorasi karena kamu berkata, baiklah, kita coba di sini. Oh, tidak ada apa-apa. Coba di sana. Remember, it's rev clear, it's with your friend, you've written the LF storage in you, that little kiss with line tying in the Tamian. Pop a hole here, pop a hole there until you find the oil deposit. Or maybe there is no oil deposit. Atau mungkin memang tidak ada cadangan minyak. Jadi mereka mengebor sekitar 2000 meter di bawah lapisan tanah. Ada permukaan air dan kemudian lapisan tanah di bawahnya. Pengeboran hanya bisa dilakukan selama bulan-bulan musim panas karena saat itulah es mencair. Di sana es selalu ada. Exxon dan Rosneft tidak memiliki teknologi kelautan. Jadi Rosneft mendatangkan mereka. Mereka mengebor sedalam 2000 meter, yang sebenarnya tidak seberapa untuk sumur modern. Minyak mentawar dengan berkualitas tinggi. Di satu sumber itu ada sekitar $100 miliar LI minyak. Dan ada beberapa seri seperti laut utara Arkhangelsk. It's estimated about $1 trillion worth of. Diperkirakan ada sekitar $1 triliun nilai minyak di sana. Nah, 10% seharusnya akan diberikan kepada Exxon. Jadi pada dasarnya AS merugikan dirinya sendiri sekitar $100 miliar selama periode 10 tahun. Hanya dari pengembangan wilayah itu. Ups. Kekuatan yang sedang berlaku, tahu kan, kontraknya dibatalkan lalu Rosneft mulai berinvestasi dalam pengembangan teknologi kelautannya sendiri. Jadi mereka tidak lagi membutuhkan Exxon, karena Exxon helen pintas. Mereka sudah memiliki teknologinya. Rusia memiliki sumber daya dalam jumlah besar, sebagian besar belum dimanfaatkan, secara dan sekarang ada pipa minyak yang mengalir ke Tiongkok. And there's an oil pipeline that goes to China right now. Right now, just to how far Trump has. Sekarang, lihat saja sejauh mana Trump telah membantu memajukan perdamaian dunia, meskipun tentu saja tidak dengan sengaja.
Kamu tahu, tidak ada yang seperti menghina Modi, menggulingkan pemerintahan Bangladesh, dan ikut campur dalam pemilihan lokal di India, meskipun ada Modi. Jadi saat ini ada pipa minyak Rusia-Tiongkok yang menuju ke utara Tiongkok, dan kesepakatan sedang ditandatangani untuk memperpanjang pipa itu ke India melalui Bangladesh, omong-omong. Dengan pemerintahan baru desain, terutama masih membutuhkan energi. Dan setelah itu, Nathkat Nursapai, Isabenya, Janonim Faith, Kegwari, before he knew. Mereka berencana melakukan hal yang sama dengan pipa gas. Pipa gas juga mengalir ke India. Jadi Anda sedang membangun infrastruktur yang sama sekali tidak bisa dijawab oleh AS, karena ini bukan berbasis laut. Semuanya sekarang berbasis darat. Ini berada di luar kendali AS. Hal paling jauh yang bisa dilakukan AS adalah mencoba menggulingkan pemerintahan di sepanjang jalur tersebut. Tidak banyak negara di sana. Mereka tidak akan menggulingkan India, mereka tidak akan menggulingkan Tiongkok. Dia memberikan coba menggulingkan Bangladesh lagi. Mereka extend lolos begitu saja setelah jalur gas. Rusia telah menandatangani akord dengan Afghanistan dengan Taliban untuk mengangkut LNG menggunakan truk melalui 2 rute berbeda. Hari ini lewat truk, besok lewat pipa. Jadi Rusia sepenuhnya ke timur. So Russia has fully turned east, and which is not good news for the West because Dan itu bukan kabar baik bagi Barat. Karena pertama, sekarang ada kemarahan lintas generasi. Maksud saya, Barat telah kehilangan Rusia setidaknya untuk 2 generasi, mungkin 3. Kaum elit terseret menjauh oleh sanksi dengan teriakan dan perlawanan terpisah dari Eropa, karena para elit ingin menjadi bagian dari Eropa. Dan banyak dari kalangan elit kecil bisa dibilang, kelas menengah atas liberal, kelas atas bawah. Namun mereka telah terpisah. Gelombang besar Rusofobia yang melanda membuat orang yakin bahwa mereka memang membenci kita. Dan kelas menengah menyaksikan berbalik ke timur atau berfokus ke dalam negeri. Dan Rusia tiba-tiba teringat bahwa dirinya adalah sebuah negara peradaban. Negara peradaban yang besar dan agung. Sesuatu yang benar-benar telah mereka lupakan. Akhir dari Uni Soviet, kehancuran tahun 90-an, tahun 2000-an. Orang-orang tahu kan, mereka sebagian bahkan mulai membenci diri sendiri. Banyak dari mereka tidak memiliki rasa hormat terhadap diri sendiri atau terhadap negara. Dan semua itu mulai berubah pada akhir tahun 2000-an. Namun SMO, Operasi Militer Khusus, telah mempercepat proses itu secara luar biasa. Pergeseran kembali ke arah, kita tidak membutuhkan mereka. Kita adalah negara besar dengan kekuatan sendiri. Kita tidak perlu menjadi seperti Barat. Justru Barat yang perlu menjadi seperti kita. Ini adalah ayunan dalam sejarah Rusia yang bergerak maju mundur, dan sekarang sedang berayun sangat kuat menjauh dari arah itu. Dan SMO telah menjadi instrumen utama dalam hal itu. Memaksa kalangan elit keluar dari pola pikir tersebut. Dan tiba-tiba orang-orang mulai berkata, kita tidak perlu membawa uang kita keluar dari Rusia. Kita bisa saja berinvestasi di Rusia dan mendapatkan imbal hasil yang lebih baik, dan itu lebih menguntungkan bagi kita. Dan orang-orang pun jadi menyukai kita. Jadi kamu tahu, mungkin aku seharusnya meninggalkan warisan bagi negaraku, alih-alih membeli kapal pesiar di Prancis dan duduk di sana. Ini adalah perubahan pola pikir. Dan itulah salah satu alasan mengapa hal ini memakan waktu begitu lama. Ada banyak lapisan di dalamnya. Ini berada di luar medan perang. Ini adalah perang ekonomi yang menguras tenaga, perang budaya yang menguras tenaga, dan secara harfiah juga perang politik yang menguras tenaga. Karena Rusia memandang ke barat dan berpikir, semakin lama ini berlangsung, semakin besar kemungkinan Eropa akan runtuh. Semua masalah di Eropa, di negara-negara Eropa tentu tidak semuanya, tapi sebagian besar negara besar sedang muncul ke permukaan. Maksud saya, lihatlah Inggris. Inggris adalah negara polisi, sebuah gulag terbuka. Ada statistik menarik. Berapa banyak orang yang ditangkap karena memposting sesuatu di internet. Di Rusia jumlahnya 424. Di Inggris, 12.000.
Dan jika kita mempertimbangkan bahwa populasi Inggris sekitar sepertiga dari Rusia, maka secara proporsional per kapita itu akan setara dengan 36.000. Kita melihat proses yang sama di seluruh Eropa. Eropa, yang disebut sebagai demokrasi liberal, kini menunjukkan taringnya. Ini adalah infrastruktur negara polisi yang otoriter, dan kini ia menanggalkan sarung tangan beludru terhadap rakyatnya sendiri. Jats imwas step tak merbroken ini sebelum orang Eropa sendiri runtuh. Baik, Anda tadi menyebut tentang ayunan pendulum. Yang menarik, meskipun begitu, dengan Rusia, setidaknya masa Peter yang Agung yang berusaha menjadikan Rusia lebih Eropa, adalah bahwa modernisasi, lagi-lagi semua negara harus melalui proses modernisasi. Tetapi modernisasi di Rusia selalu, dalam tradisi Peter yang Agung, dibingkai sebagai upaya menjadikan Rusia lebih Eropa lebih Barat. Yang menarik kali ini, dalam hal modernisasi, adalah bahwa untuk pertama kalinya, modernisasi berarti Rusia juga bisa memandang ke timur. Mereka belum pernah memiliki hal ini sebelumnya, terutama dengan Tiongkok, tetapi juga dengan mitra lain di timur. Jadi, ya, mengenai energi yang mengalir ke timur, saya sangat senang untuk orang Mongolia dan bangsa Asia, tetapi sebagai orang Eropa, saya tidak merasa agak pahit bahwa kita sedang merusak. Ya, bahwa kita tidak mari di time and members nilai garis pemisrum board penuh ini, bentuk menyakiti di sini. Memanapun, Stanislav, terima kasih untuk mulai selalu saya menghargainya. Terima kasih. Di mana orang bisa menemukan Anda? Appreciated. And Thank you. where can people find you? I am on YouTube at Mr. Slavic Man. Saya ada di YouTube sebagai Mr. Slavics Man. Itu Slavic dengan huruf K bukan C. Saya ada di X dengan nama Stas Krapivnik. Saya juga ada di Telegram, saya punya 2 kanal di sana. Stas Segodnya Obratno adalah kanal berbahasa Rusia dan Stas Was There adalah kanal berbahasa Inggris. Maaf. Atau orang bisa mengirim email kepada saya di stas.krapivnik@yandex.ru. Stas.krapivnik@yandex.ru. Lami Sineng. Ni Mais Skyling. Forward